Pesugihan Tuyul. Ini adalah kesaksian dari mantan pengguna pesugihan tuyul yang bernama Siska dalam sebuah podcast di YouTube Malam Mencekam. Latar belakang Mbak Siska ini adalah seorang penjual keripik yang sudah sukses di masanya. Waktu itu sebelum COVID, usaha yang dirintisnya dengan suami itu tidak sia-sia. Karena dari yang usaha rumahan hingga punya karyawan dan punya banyak harta seperti mobil, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke masa COVID. Pada tahun 2019, saat COVID menyerang, usaha Mbak Siska pun mengalami penurunan penjualan. Usahanya makin lama makin melambat, mulai dari berkurangnya karyawan sampai tidak bisa membayar gaji karyawan. Mbak Siska sampai menjual hartanya termasuk mobil, tanah, dan perhiasannya untuk membayar gaji karyawan yang belum sempat dibayar dan juga hutang-hutang kepada para petani ubi dan talas. Dari dikerjakan oleh karyawan sampai dia mengerjakan semua pekerjaannya sendiri bersama suaminya. Hingga pada puncaknya dia mengakhiri usahanya tersebut karena tidak ada pemasukan sama sekali. Semua usaha sudah dilakukan oleh Mbak Siska dan suaminya, termasuk menjajakan sendiri dagangannya ke mana-mana. Tetapi ada orang yang berani keluar sehingga tidak ada pemasukan sama sekali. Setelah tidak ada pekerjaan sama sekali dan tidak ada pemasukan, suami Mbak Siska pun ikut mencari akal bagaimana agar bisa tetap makan sehari-hari, yaitu dengan pergi mancing, guys. Jadi setiap hari dari pagi sampai petang suaminya itu pergi dari rumah hanya untuk memancing. Dan hal ini membuat Mbak Siska stres dan kadang ingin marah tanpa sebab. Lalu tiba-tiba ada angin segar yang datang dari pemerintah setempat yang membagikan dana bantuan COVID per kepala keluarga sebesar 1.200.000 pada saat itu. Dan tentunya Mbak Siska mendapatkan jatah dari dana bantuan tersebut. Sampai di rumah, suami Mbak Siska langsung memberikan semua uang kepada Mbak Siska dengan berpesan, "Sayang, kamu gunakan uang ini sebaik mungkin, sehemat-hemat mungkin karena kita sudah tidak punya penghasilan sama sekali. Entah bagaimana caranya, uang ini harus bisa bertahan lama." Dan Mbak Siska dengan penuh kesadaran dan kesabaran, dia sangat senang dan juga akan berniat untuk menggunakan uang yang tidak seberapa itu sebaik-baik mungkin. Siska kadang membatin tidak menyangka bagaimana bisa dari seorang juragan keripik yang sukses sekarang hanya menjadi orang yang menerima bantuan dan miskin. Nah, posisinya uang sudah digunakan oleh Mbak Siska sebesar 300.000, jadi tersisa 900.000. Nah, saat itu tiba-tiba suaminya datang dan bertanya, "Sayang, uangnya tinggal berapa sekarang?" "Ini uangnya tinggal 900.000 sayang, aku sudah memakainya 300.000. Kira-kira ada apa?" Lalu suaminya meminta semua uang tersebut dan dia hanya memakai 700.000, sedangkan 200.000-nya dia berikan kepada Mbak Siska. "Ini buat kamu aja, yang ini aku mau pakai." "Untuk apa, Mas?" Masnya tidak mau menjawab dan langsung pergi keesokan harinya begitu saja tanpa memberitahu kemana dia pergi kepada Mbak Siska. Hanya saja sebelum pergi, suami Mbak Siska berpesan kepada Mbak Siska kalau dia pergi paling lambat 3 hari dan paling cepat 2 hari sudah kembali ke rumah. Mbak Siska tidak mau menyahut apa yang dikatakan suaminya karena dia sudah berpikiran negatif kalau suaminya punya perempuan lain atau mungkin ada urusan yang tidak boleh dia ketahui. Pasti seperti itu ya, kita pasti curiga kalau suami kita pergi tapi nggak mau bilang kemana, ada apa, dan bawa uang yang banyak. Kita pasti sangat emosi. Ternyata suaminya tuh pulang ke rumah setelah 2 hari. Tetapi di sini ada yang aneh karena saat pulang suaminya tuh berlagak kayak cuek, tidak peduli dengan Mbak Siska dan ujuk-ujuk langsung ke kamar makan tanpa ada sepatah kata apapun. Dan Mbak Siska pun tidak mau mengalah, dia juga tidak mau mencari tahu dan dia juga diam saja, bertingkah seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu keesokan harinya tanpa ada bicara apapun, tiba-tiba suaminya malah minta uang lagi ke Mbak Siska. Jadi uang sisa pemberian yang 200.000 itu belum digunakan Mbak Siska, sudah diminta suaminya lagi dan dia pergi lagi tanpa bilang pergi kemana dan berapa lama. Lalu dalam beberapa hari suaminya sudah balik nih, tapi kali ini dia minta permintaan yang lebih aneh lagi. Dia minta kepada Mbak Siska beli kacang tanah dan beli sebuah kendil. Kendil itu adalah kayak sebuah tempat yang biasanya untuk diisi air yang terbuat dari tanah liat.
Dan Mbak Siska merasa heran dong, untuk apa? Aku nggak punya uang. Tapi suaminya berkata, pokoknya kamu beli aja bagaimanapun caranya, pinjam uang dulu kek. Dan finally, Mbak Siska mencari pinjaman ke saudara-saudara yang tinggal di dekat situ. Dan untungnya dia dikasih sebesar Rp50.000 oleh keluarganya, yaitu budenya. Budenya berpesan, sudah Lana, pakai aja, nggak usah dikembaliin, nggak apa-apa. Dari rumah budenya, Mbak Siska langsung menuju ke pasar mencari pesanan suaminya. Akhirnya dia mendapatkan kendil itu dengan harga Rp20.000 dan juga kacang tanah. Setelah pulang, dia memberikan kepada suaminya. Lalu di siang harinya, tanpa basa-basi langsung meminta kepada Mbak Siska lagi pertolongannya. Sayang, kamu kan tahu ada gudang di belakang rumah itu, kamu bersihkan. Pokoknya semuanya bersih dan tidak boleh ada barang-barang di situ, jadikan kayak sebuah kamar. Mbak Siska nurut aja karena dia masih males berbicara dengan suaminya. Jadi walaupun dia tuh lagi marah dengan suaminya, tapi dia masih menghormati suaminya, kayak ngikutin apa yang dimau suaminya tanpa merasa curiga. Setelah dia membersihkan gudang menjadi sebuah kamar kosong dan bersih, dia memberitahukan suaminya kalau sudah siap. Dan dia bertanya, sebenarnya untuk apa sih mas gudang ini? Gak usah banyak tanya, ikuti aja apa yang aku minta dan apa yang aku suruh. Keesokan harinya nih, suaminya pergi lagi. Kali ini dia tidak minta uang kepada Mbak Siska, dia pergi begitu saja dan besoknya kembali dengan membawa sesuatu yang aneh. Apakah itu? Dia membawa bambu yang ditutupi dengan daun pisang lalu menuju rumah. Makin aneh, dia langsung bertanya kepada suaminya, Mas, kamu tuh bawa apa sih? Kok aneh-aneh aja bawa bambu lah? Kemarin suruh beli kendil lah, ini untuk apa lagi? Suaminya langsung membentaknya, Sudah, jangan banyak tanya. Nanti kita buka sama-sama di kamar yang sudah kamu bersihkan itu. Lalu mereka menuju kamar yang baru dibersihkan Mbak Siska dan mereka menutup pintu lalu mereka duduk bersebelahan. Setelah itu mereka membuka bingkisan bambu tersebut secara bersama-sama. Dan Mbak Siska kaget setengah mati. Ternyata ada makhluk kecil yang keluar dari bambu yang ditutupi daun pisang tersebut. Dan sebelumnya suaminya berpesan kepada Mbak Siska, Kalau kamu kaget, nggak usah bilang astagfirullah, nggak usah sebut-sebut nama-nama kayak Tuhan atau nama Allah. Mbak Siska pun ikut-ikut aja ya. Jadi setelah makhluk itu keluar, kata Mbak Siska, suaminya tuh kayak membaca mantra gitu yang nggak bisa kedengaran, bibirnya tuh komat-kamit, dan lama-lama makhluk itu menjadi besar dan besar seukuran dengan anak bayi. Bukan anak bayi baru lahir ya, tapi yang baru bisa jalan gitu ya. Anehnya, bayi itu tuh kayak monster guys, kata Mbak Siska tuh baunya anyir, kulitnya keriput, kukunya panjang, matanya besar dan belekan, dan telinganya panjang. Dia suruh Mbak Siska untuk menggendong bayi tersebut untuk dan dia tuh pakai pampers katanya. Setelah itu dia mengecil lagi, terus dia masuk ke dalam kendil yang ditutupi dengan daun pisang. Kendil itu dibawa suaminya dan suaminya izin keluar dari rumah, entah kemana dia nggak tahu dan dia nggak berani tanya. Karena dia masih shock dengan kejadian tadi dan anehnya dia cuma ngikut-ngikut aja apa yang disuruh sama suaminya. Suaminya pergi dari rumah tuh jam 12 malam katanya dan kembali jam 4 sebelum azan subuh. Dan kalian tahu suaminya bawa apa kali ini? Dia bawa uang sangat-sangat banyak. Uangnya tuh uang warna merah dan warna biru. Ya kan gitu, tak bisa bayangkan. Mbak Siska sangat kaget dan dia juga senang. Tapi dia juga belum sadar katanya kalau itu adalah pesugihan tuyul. Dia sama sekali tidak berpikir ke situ karena dia sudah mendapatkan duit yang banyak. Keesokan harinya dia langsung membayar hutang-hutang mantan pegawainya dan juga ke para petani yang dihutangin dia. Ya, kali ini dia baik ya. Dia bayar semua dulu. Selanjutnya di hari kedua nih, jadi tidak setiap hari katanya Mbak Siska tuh kayak sebulan 2 kali. Di kali kedua ini sebelum berangkat seperti biasa, dia ke kamar kosong tersebut dengan suaminya untuk setelah itu suaminya keluar dari rumah, katanya ke pasar-pasar untuk mengumpulkan uang-uang haram tersebut. Dan di hari kedua ini, suaminya mendapatkan uang sebanyak 70 juta. Bayangin, 70 juta. Katanya dia langsung heboh, shopping-shopping, beli perhiasan dan semuanya. Tapi Mbak Siska pintar, dia sadar, dia takut ada tetangga yang curiga. Kalau dia pesugihan, makanya dia mencari cara gimana caranya biar mereka tidak curiga. Jadi dia ingin buka kembali usaha menjual keripik. Singkat cerita, Mbak Siska pun sudah memulai usahanya dan seperti biasa sukses besar ya, karena modalnya kan gede kan, jadi usahanya cepat besar, lancar. Nah di sini dia sudah sadar kalau ternyata suaminya tuh pesugihan tuyul.
Tapi nih guys, ada satu hari tetangganya tuh kayak bicara gini ke dia. Mbak Siska nih aneh ya, udah kaya raya, sudah punya semua, tapi kok kurang gizi sih. Karena kondisinya pada sadar kalau badannya tuh semakin kurus, kering, seperti mayat hidup. Karena merasa tersinggung, Mbak Siska tuh langsung membentak tetangganya. Ih, kenapa sih? Iri banget, gitu doang ya. Lalu dia ke rumah dan dia mengadu pada suaminya. Karena suaminya juga nih sayang Mbak Siska ya, ya udahlah. Kalau gitu kita coba ke rumah sakit, kita periksa, jangan-jangan kamu ada sakit kali ya sayang ya. Ya udah Mas, kita besok ke rumah sakit ya. Keesokan harinya dia ke rumah sakit dekat rumah tinggalnya dan diperiksa. Ternyata Mbak Siska tidak sakit apapun, sampai cek darah semua nggak ada sakit apa-apa. Lalu suaminya bilang ya udah besok kita ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Mungkin alatnya di sini kurang canggih jadi nggak ketemu kamu sakit apa. Mbak Siska manut-manut aja, ngikutin apa kata suaminya, dan mereka intinya pergi ke rumah sakit yang berikutnya yang lebih besar dari sebelumnya. Lalu tibalah mereka di rumah sakit yang paling besar di kota tersebut. Dan saat mengantri, kata Mbak Siska itu ada orang tua, bapak-bapak gitu ngeliatin dia kayak curi-curi pandang, dan dia tuh ngerasa kayak diperhatikan dari atas sampai bawah sama bapak itu. Dan dia sangat takut dan bilang pada suaminya, Mas, kayaknya orang itu liatin aku terus gitu. Terus kata suami, Udahlah, biarin aja, jangan cari gara-gara di tempat umum. Kita antri saja sampai dipanggil. dan tibalah giliran Mbak Siska untuk bertemu dengan dokter praktek. Saat mau masuk ke pintu ya, tiba-tiba bapak yang tadi ngeliatin Mbak Siska tuh datang. Mbak, Mas, tunggu dulu. Mbaknya ini kayaknya nggak sehat ya. Iya Pak, kenapa Pak? Masih sopan ya. Kalau boleh, saya ingin bicara penting sama Mas dan Mbak. Oke baik, nanti setelah ini Pak ya, setelah periksa dulu. Iya Mas, saya tunggu ya, ini penting soalnya. Mereka pun heran telah keluar dari dokter tetap nggak ditemukan sakit apa-apa guys. Dan posisinya bapak ini tuh nunggu Mbak Siska dan suaminya keluar. Dan dia nggak jadi untuk diperiksa dokter demi mau ngomong sama Mbak Siska dan suaminya. Lalu suami Mbak Siska punya inisiatif, Kita makan di warung aja, yang sepi-sepi di dekat sini. dan mereka ketemu warung yang sepi. Mereka pesan makan, minum. Lalu bapak ini tanpa basa-basi, Mbak, Mas, kalian tuh miara tuyul kan? Iya. Mbak Siska langsung tersinggung kan, dia langsung gebrak meja berdiri. Apa maksudnya Bapak? Bicaranya kok sembarangan, nuduh-nuduh orang sembarangan. Awas kamu ya Pak, nggak sopan kamu Pak. Dan Mbak Siska berusaha untuk menenangkan suaminya. Karena dalam hatinya pun dia juga ingin tahu, kok bapak ini tahu ya? Udahlah Mas, sabar di tempat umum, kita dengerin dulu apa yang dibilangin bapak ini. Mas, Mbak, aku cuma saran aja. Kalau Masnya sayang istrinya, stop miara tuyul. Suaminya menjawab, Bapak ini apa sih? Tuyul. Ini masih berusaha menutupi kalau dia memelihara tuyul. Udahlah Mas, kalau Mas tidak mau kehilangan Mbak Siska atau istri Mas, Mas harus cepat mengembalikan tuyul tersebut. Kalau boleh tahu Masnya ada perjanjian apa? Akhirnya suami Mbak Siska luluh juga dan dia bilang, Nggak ada perjanjian apa-apa Pak, cuman itu saja. Kami menyusui dan dia mencarikan uang untuk kami. bapaknya bilang, oke bagus. Kalau bisa setelah dari sini langsung kembalikan ke tempat asalnya kalau kamu sayang sama istri kamu. Dan untungnya suaminya Mbak Siska ini nggak egois. Nah dari sini kondisi Mbak Siska mulai membaik, badannya sudah mulai subur lagi, sudah mulai berisi dan sudah sehat lah, intinya menuju kebaikan, tidak seperti zombie lagi. Kata Mbak Siska sih usahanya masih saat itu masih lancar-lancar aja, tapi satu persatu hartanya mulai hilang. Pertama mobilnya ini katanya ada saudaranya yang meminjam untuk temannya, katanya mau disewa keluar kota. Tapi nahasnya mobilnya tuh dibawa lari dan hilang entah kemana. Nah yang kedua, harta yang paling besar yaitu ruko ya guys, jual. Jadinya kayak sengketa gitu, akhirnya gak mau pusing, dilepas aja. Dan dari situ selain mobil dan rukonya sudah hilang, perlahan usahanya juga mulai sepi dan akhirnya tutup, gulung tikar. Nah ini adalah bagian akhir dari cerita ini. Akhirnya Mbak Siska dan suaminya tuh bertobat guys. Dia kan orang muslim ya, jadi dia tuh sudah kembali sholat tobat, sholat 5 waktunya lancar, baca Al-Quran, ikut pengajian dan sering ke masjid seperti itu. Dan mereka tuh sekarang lebih menerima keadaan mereka yang sebenarnya. Dan katanya kondisi terakhir Mbak Siska itu sekarang lagi usaha jualan kecil-kecilan di rumah, dan rencananya dia mau pindah dari tempatnya yang sekarang. Ya, ditanyain sama pembawa acaranya apakah Mbak tidak malu
karena menunjukkan wajah dan cerita sebenarnya. Katanya dia nggak malu dan dia malah bangga bisa mengakuinya di depan banyak orang dan membantu orang-orang agar tidak tergoda atau mau ikut pesugihan tuyul. Itulah guys sepenggal cerita pesugihan tuyul. Dari sini apakah kalian ada atau punya cerita horor yang menarik? Boleh ya kalian inbox aku, siapa tahu aku bisa bawakan menjadi sebuah cerita yang kita bisa dengar sama-sama. Sekian, terima kasih kisah pesugihan tuyul hari ini. Jangan lupa untuk like dan follow fanpage ini. Bye.